Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nili Hazan dengan NIM F20201057, jurusan S1 Farmasi di Universitas Manado Walia Kendari. Di video ini saya akan menjelaskan tentang alkil halida, reaksi substitusi dan eliminasi. Haloalkana atau disebut pula sebagai halogenol alkana atau alkil halida merupakan suatu kelompok senyawa kimia yang berasal dari alkana yang mengandung satu atau lebih halogen. Selanjutnya reaksi substitusi nukleofilik dan reaksi eliminasi. Reaksi substitusi yaitu reaksi yang atom ion atau gugus dari suatu substrat diganti oleh atom ion atau gugus lain. Substitusi nukleofilik atau SN, penggantian atom atau gugus atom dari suatu molekul atau nukleofil. Nukleofil adalah spesies yang mempunyai atom dengan orbital terisi 2 elektron atau pasangan elektron. Substitusi elektrofilik atau SE pada umumnya terjadi pada senyawa aromatik, sedangkan pada alifatik sangat jarang. Selanjutnya reaksi substitusi nukleofilik atau SN. Suatu nukleofil Z menyerang alkil halida pada atom karbon hibrida sp3 yang mengikat halogen X menyebabkan terusirnya halogen oleh nukleofil. Halogen yang terusir disebut gugus pergi. Nukleofil harus mengandung pasangan elektron bebas yang digunakan untuk membentuk ikatan baru dengan karbon. Hal ini memungkinkan gugus pergi terlepas dengan membawa pasangan elektron yang tadinya sebagai elektron ikatan. Ada 2 persamaan umum yang dapat dituliskan. Bisa dilihat pada contoh di atas. Selanjutnya contoh masing-masing reaksi adalah CH3 CH2 Cl tambah NH3 menghasilkan CH3 CH2 NH3 ditambah Cl. Dan CH3 CH2 CH2 CH2Br ditambah Cl menghasilkan CH3 CH2 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 Cn tambah Br. Selanjutnya mekanisme reaksi substitusi nukleofilik. Pada dasarnya terdapat 2 mekanisme reaksi substitusi nukleofilik. Mereka dilambangkan dengan SN2 dan SN1. Bagian SN menunjukkan substitusi nukleofilik, sedangkan arti 1 dan 2 akan dijelaskan kemudian. Nukleofil menyerang dari belakang ikatan C-X pada keadaan transisi. Nukleofil dan gugus pergi berasosiasi dengan karbon di mana substitusi akan terjadi. Pada saat gugus pergi terlepas dengan membawa pasangan elektron, nukleofil memberikan pasangan elektronnya untuk dijadikan pasangan elektron dengan karbon. Selanjutnya reaksi mekanisme SN2 adalah proses satu tahap yang dapat digambarkan sebagai berikut. Bisa dilihat pada gambar di bawah ini. Kemudian adapun ciri reaksi SN2 adalah yang pertama, karena nukleofil dan substrat terlibat dalam langkah penentu kecepatan reaksi, maka kecepatan reaksi tergantung pada konsentrasi kedua spesies tersebut. Yang kedua, reaksi terjadi dengan pembalikan inversi konfigurasi, misalnya jika kita mereaksikan R2 bromobutana dengan natrium hidroksida akan diperoleh S2 butanol. Ion hidroksida menyerang dari belakang ikatan C-Br. Pada saat substitusi, terjadi ketiga gugus yang terikat pada karbon sp3 kiral itu seolah-olah terdorong oleh suatu bidang datar, sehingga membalik karena dalam molekul ini OH mempunyai prioritas yang sama dengan Br. Tentu hasilnya adalah S2 butanol, jadi reaksi SN2 memberikan hasil inversi. Yang ketiga, jika substrat L kurang L bereaksi melalui mekanisme SN2, reaksi terjadi lebih cepat apabila R merupakan gugus metil atau primer, dan lambat jika R adalah gugus tersier. Gugus R sekunder mempunyai kecepatan pertengahan. Alasan untuk urutan ini adanya adalah efek rintangan sterik. Rintangan sterik gugus R meningkat dari metil, primer, sekunder, tersier,
Jadi kecenderungan reaksi SN2 terjadi pada alkil halida karena metil primer, sekunder, dan tersier. Selanjutnya reaksi pada SN1 melalui dua tahap, yaitu pada tahap pertama, ikatan antar karbon dengan gugus pergi putus. Gugus pergi terlepas dengan membawa pasangan elektron dan terbentuklah ion karbonium. Sedangkan pada tahap kedua atau tahap cepat, ion karbonium bergabung dengan nukleofil membentuk produk. Selanjutnya perbandingan pada mekanisme SN1 dan SN2. Struktur halida pada primer SN2 terjadi sedangkan pada SN1 tidak terjadi. Struktur halida sekunder pada SN2 kadang-kadang, sedangkan pada SN1 kadang-kadang juga. Struktur halida tersier pada SN2 tidak terjadi, sedangkan pada SN1 terjadi. Nukleofil pada SN2 mekanisme reaksinya tergantung pada konsentrasi nukleofil, sedangkan pada SN1 dia mekanisme reaksinya tidak tergantung pada konsentrasi nukleofil. Pelarut pada SN2 kecepatan reaksinya sedikit dipengaruhi kepolaran pelarut, sedangkan pada SN1 kecepatan reaksinya sangat dipengaruhi kepolaran pelarut. Selanjutnya pada reaksi eliminasi. Reaksi eliminasi adalah salah satu jenis reaksi organik di mana dua substitusi dipisahkan dari suatu molekul baik dalam mekanisme satu atau dua tahap. Mekanisme satu tahap dikenal sebagai reaksi E2 dan mekanisme dua tahap dikenal sebagai reaksi E1. Reaksi eliminasi adalah reaksi penghilangan suatu gugus atom pada suatu senyawa. Pada reaksi eliminasi terjadi perubahan ikatan tunggal menghasilkan ikatan perangkap. Contohnya yaitu CH3 menghasilkan CH2 sama dengan CH2 ditambah H2. CH3 CH2Br menghasilkan CH2 sama dengan CH2 ditambah HBr. CH3 CH2OH menghasilkan CH2 sama dengan CH2 ditambah H2O. Selanjutnya, mekanisme pada E2 merupakan singkatan dari eliminasi bimolekular. Reaksi tersebut melibatkan mekanisme satu tahap di mana ikatan karbon hidrogen dan karbon halogen terputus untuk membentuk ikatan rangkap dua. Ini contoh tipe reaksi ini dalam skema 1 adalah reaksi isobutil bromida dengan kalium etoksida dalam etanol. Produk reaksi tersebut adalah isobutilena, etanol, dan kalium bromida. Selanjutnya, mekanisme pada E1. E1 adalah suatu model untuk menjelaskan jenis tertentu dari reaksi eliminasi kimia. E1 merupakan singkatan dari eliminasi unimolekuler. Mekanisme E1 memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama merupakan proses eliminasi dua tahap, ionisasi dan deprotonasi. Yang kedua, E1 umumnya terjadi pada alkil halida tersier, namun mungkin terjadi beberapa alkil halida sekunder. Yang ketiga, laju reaksi dipengaruhi hanya oleh konsentrasi alkil halida karena pembentukan karbokation adalah tahap paling lambat alias tahap penentu laju. Karena kinetika orde pertama berlaku atau unimolekular. Yang keempat, reaksi biasanya terjadi pada ketiadaan basa atau hanya dalam kehadiran basa lemah atau kondisi asam dan suhu tinggi. Yang kelima, reaksi S1 berkompetisi dengan mekanisme reaksi SN1 karena keduanya berbagi zat antara karbokationik yang umum. Dan yang terakhir atau keenam adalah efek isotop deuterium sekunder yang agak lebih besar dari 1 atau biasanya 1 sampai 1,5 teramati. Bisa dilihat pada contoh di atas, hanya produk reaksi A yang dihasilkan dari eliminasi antiperiplanar. Kehadiran produk B adalah indikasi bahwa mekanisme S1 terjadi. Selanjutnya, mekanisme S1 memiliki dua tahap. Pertama, dalam reaksi eliminasi adalah tahap lambat dan merupakan tahap penentu laju dari reaksi keseluruhan. Suatu reaksi S1 yang khas menunjukkan kinetika orde pertama dengan laju reaksi hanya bergantung pada konsentrasi alkil halida saja. Bisa dilihat pada contoh di bawah ini. Sedangkan untuk tahap 2 atau cepat, dalam tahap 2 reaksi eliminasi basa itu merebut sebuah proton dari sebuah atom karbon yang terletak berdampingan dengan karbon positif.
Elektron ikatan sigma karbon hidrogen bergeser ke arah muatan positif. Karbon itu mengalami rehibridisasi dari keadaan sp3 ke keadaan sp2 dan terbentuklah alkena. Bisa dilihat pada contoh di bawah ini. Karena suatu reaksi S1 berlangsung lewat zat antara karbokation, maka tidak mengherankan bahwa alkil halida tersier lebih cepat daripada alkil halida lain. Itulah hasil presentasi saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.